Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Kurniawan Hadriansyah dengan nomor induk mahasiswa 19086 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan membahas materi setelah UAS, setelah UTS maksudnya, mengenai strategi rantai pasok dan operasi. Langsung saja masuk ke slide yang pertama, yaitu apa itu strategi dari rantai pasok dan operasi. Jadi strategi adanya rantai pasok ini merupakan kegiatan utama dari aktivitas bisnis suatu perusahaan. Kemudian dalam menjalankan SCM diperlukan strategi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya masalah yang akan terjadi. Jadi, dengan adanya strategi yang sudah disusun dalam suatu perusahaan, maka rantai pasok dan operasi ini berperan sangat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan, baik dalam meminimalkan biaya maupun resiko yang ada di dalamnya. Kemudian ada tujuan dan fungsi dari adanya strategi rantai pasok dan operasi. Yang pertama, tujuan dari rantai pasok dan operasi ini menjaga kerjasama di rangkaian perusahaan. Jadi dengan adanya strategi yang sudah disusun, maka bagian-bagian yang ada dalam perusahaan bisa lebih efektif dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan merupakan strategi yang disusun untuk memberikan kepuasan kepada customer terhadap produk yang didistribusikan atau yang dijual. Kemudian yang ketiga, mencapai efisiensi biaya, dan yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Kemudian fungsi dari strategi rantai pasok sendiri dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peran yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Jadi seperti itu salah satu contoh dari fungsi adanya strategi rantai pasok ini. Kemudian lanjut ke slide kedua. Di sini ada sasaran dari strategi rantai pasok berikut. Yang pertama yaitu dari segi finance atau keuangan, yang merupakan proses adanya pengendalian budgeting, kemudian melakukan analisis dan menemukan suatu terobosan-terobosan baru untuk meminimalkan meminimalkan keuangan. Kemudian adanya desain mengenai produk tersebut seperti apa dalam suatu perusahaan, kemudian sasarannya dan kualitasnya. Yang ketiga yaitu accounting dari performa suatu perusahaan. Dari sebuah tim accounting harus mempunyai planning dan kontrol terhadap aktivitas keuangan yang ada di perusahaan. Kemudian adanya marketing. Marketing berperan penting dalam suatu perusahaan, terlebih dalam rantai pasok yang memiliki hubungan dengan semua bagian, mulai dari apa itu dari produknya, kemudian volume jumlah barang yang harus diproduksi, mengikuti permintaan customer, kemudian dari segi biaya, kualitas, sampai ke proses pendistribusian ke konsumen. Yang kemudian terakhir, human resource. Human resource ini berperan penting dalam pengendalian suatu perusahaan, di mana human resource bisa menumbuhkan semangat kerja maupun motivasi terhadap karyawan yang lain, sehingga bisa lebih solutif dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian dalam human resource sendiri yaitu adanya biasanya dilakukan skill, kemudian training kepada calon pegawai baru maupun pegawai lama yang ada di perusahaan. Kemudian strategi rantai pasok di sini saya bagi menjadi 3. Strategi spekulatif yaitu menetapkan skenario berdasarkan asumsi tertentu. Kemudian yang kedua, strategi hedging, yaitu perusahaan merencanakan supply chain bahwa mata rantai yang satu dapat ditutup oleh keuntungan dari mata rantai lainnya. Contoh, Volkswagen punya pabrik di Meksiko, Jermani, Brasil, dan USA. Kerugian operasi ditutup oleh perusahaan salah satu perusahaan
yang memiliki kerugian, jadi ditutup oleh perusahaan lain yang mampu menopangnya. Kemudian strategi fleksibel, perusahaan dapat menjalankan berbagai skenario dan diambil alih keuntungannya. Misalnya memakai beberapa supplier kunci dan mendirikan pabrik dengan kapasitas lebih di beberapa negara merupakan suatu tindakan yang bisa diambil dalam perusahaan besar untuk meminimalkan resiko dan mengambil keuntungan lebih banyak. Kemudian yang terakhir yaitu jadi dari hasil strategi SCM ini yaitu adanya strategi dari sebuah perusahaan dalam mengatur atau mengelola serangkaian kegiatan yang ada di dalamnya membuat seluruh bagian bisa maksimal dalam bekerja sesuai dengan bagian masing-masing. Tidak hanya itu, dengan adanya strategi dari SCM, semua bagian bisa bekerja sama dengan bagian lain. Ini merupakan cara yang efektif dan perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, hasil akhir ini bisa dilihat dari kepuasan pelanggan, dapat meningkatkan pendapatan juga terhadap perusahaan dari hasil kerja yang optimal. Kemudian menurunkan biaya dari proses perencanaan sampai ke controlling terhadap biaya-biaya yang diperlukan dan pemanfaatan aset yang semakin tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata terhadap penyampaian materi ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.